Halo, perkenalkan nama saya Walid. Saya mengajar di Prodi Seni Rupa Murni. Mata kuliah yang saya ampu semester ini yaitu Teknik Cetak Saring. Nah, di mana saya mau memberitahukan tentang teknik cetak saring itu kurang lebih mata kuliah praktek yang saya ampu hari ini. Nah, teknik cetak saring sendiri adalah teknik di mana kita akan belajar mencetak dengan menggunakan cetakan atau juga yang disebut mal. Nah, biasanya di mata kuliah teknik cetak saring sendiri tidak lepas dari yang namanya kita praktek menggunakan alat yaitu screen. Nah, di sini capaian pembelajaran yang saya harapkan di mata kuliah teknik cetak saring sendiri yaitu saya mengharapkan mahasiswa nantinya di akhir semester mampu membuat atau mempraktekkan proses dari awal membuat cetakan, terus menciptakan gambar atau membuat desain, dan juga pada akhirnya mencetak di atas media kertas untuk menjadi sebuah karya seni. Nah, selama 1 semester kita akan praktek sebanyak 4 kali membuat karya seni berbasis teknik cetak yang kita cetak di kertas gitu. Nah, untuk metode penilaiannya sendiri di mata kuliah ini yaitu saya melihat dari proses kreatif setiap mahasiswa, mulai dari bagaimana interaksi mereka di kelas gitu, keterlibatan mereka di kelas gitu, dan juga proses mereka mengerjakan tugas-tugasnya gitu, dan juga yang pasti hasil akhirnya juga menjadi sebuah penilaian di mata kuliah teknik cetak saring. Nah, metode pembelajarannya sendiri yaitu dimulai dengan proses teori, penyampaian teori bagaimana perkembangan ataupun sejarah teknik cetak saring itu sendiri, terus juga habis itu saya juga menjelaskan tentang bagaimana model-model atau teknik cetak saring yang nantinya mereka akan kerjakan, dan dilanjut dengan praktek pastinya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek gitu. Nah, untuk referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini yaitu kita tidak lepas dari buku-buku perkembangan tentang teknik cetak saring ya. Ya, salah satunya adalah buku-buku modern art yang lebih menitik beratkan kepada perkembangan screen printing atau teknik cetak saring itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, karena habis ini kita akan lanjut ke proses praktek langsung ke studio ataupun di studio cetak. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke sesi 2 untuk mata kuliah teknik cetak saring. Jadi di sesi kedua ini saya mau menjelaskan tentang definisi. Pertama-tama saya mau menjelaskan tentang definisi dulu ya. Istilah teknik cetak di Indonesia itu lebih populer dengan sebutan cetak sablon. Nah, tapi di sini kita harus tahu dulu asal muasalnya, dari mana kata sablon itu bisa muncul di Indonesia. Nah, jadi yang pertama adalah dari bahasa Belanda yang diambil dari kata sablon, sehingga dalam bahasa serapan menjadi dengan sebutan sablon. Nah, ini saya kutip dari
Guntur Nusantara tahun 2007. Nah, cetak sablon adalah mencetak dengan menggunakan model cetakan atau mal yang biasa kita sebut dengan sebutan screen, ya, dengan sebutan screen. Nah, cetak saring adalah mencetak dengan menggunakan kain monil, kain nilon ataupun kain sutra gitu. Jadi banyak macam-macamnya, tapi yang sekarang berkembang kita banyak menggunakan namanya kainnya adalah kain nilon. Nah, di sini secara cara kerja cetak sablon itu atau cetak saring yang kita pelajari itu kurang lebih seperti ini tampak dari sampingnya ya. Jadi di sini itu ada, kalau diperhatikan yang titik-titik ini adalah kain screennya atau kain nilonnya. Nah, yang bolong-bolongnya itu, nah ini adalah meshnya. Ini adalah meshnya. Jadi ini adalah cetakannya. Setelah kita membuat cetakan, nah ini akan terbentuk dia jadi berlubang gitu. Dan ini tinta yang akan masuk ke dalam cetakan atau mesh disebutnya. Dan ini adalah kain screen dan juga ada rakel. Nah, di sini yang pertama kali mengembangkan cetak saring yang kita kenal dengan sebutan sablon itu yaitu Samuel Simon. Dia orang pertama yang mengembangkan screen printing atau juga cetak saring dan juga sablon itu sendiri. Ini adalah timeline perkembangan cetak saring. Kita bisa lihat di sini di tahun 1900 atau 1900 itu orang pertama yang mengembangkan cetak saring atau sablon itu sendiri yaitu Samuel Simon yang tadi saya sudah sempat singgung. Nah, di tahun berikutnya di tahun 1914 John Pillsworth itu coba mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh Samuel Simon. Nah, di sini dilanjut lagi, dikembangkan lagi dengan karena sudah masuknya dunia industri, makanya di sini di tahun 1930 itu ada desainer tekstil dari Prancis dibawa ke Lyon. Dengan teknik sablon ini dikembangkan menjadi sampai sekarang yang kita kenal dengan sebutan screen printing. Perkembangan sablon sendiri tidak berhenti dari sampai di situ saja sampai 1930, tapi di tahun 1960 bahkan seniman-seniman pop art seperti Andy Warhol, Cat Haring, terus Roy Lichtenstein, dia mencoba mengembangkan teknik cetak saring itu menjadi sebuah karya seni, ya. Dan sampai sekarang teknik cetak saring masih tetap dipakai. Jadi tidak hanya melulu berbicara soal industri, tapi sekarang teknik cetak saring juga banyak digunakan untuk karya-karya yang sifatnya karya seni yang sifatnya pure art gitu. Oke, ini saya mau mengenalkan alat dan bahannya. Di sini ada screen. Di sini screen sendiri bermacam-macam ini bahan. Ada yang terdiri dari kayu, pinggirannya ini seperti ini. Nah, ini yang tampak di layar adalah screen yang terbuat dari kayu, tapi juga ada yang berbahan aluminium, ya. Nah, lanjut, kain screen itu bermacam-macam dan bermacam-macam juga fungsinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini screen dengan kain yang memiliki pori-pori kasar itu range-nya dari 48 sampai 90 itu kebutuhannya untuk mencetak
dengan media tekstil atau bahan kain ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada perbedaan. Di sini ada 48 sampai 90, 120 sampai 150, 165 sampai 200. Nah, ini bisa diperhatikan tuh ininya, pori-porinya. Yang kalian perlu ingat adalah makin besar angkanya, makin halus pori-porinya. Ya. Dan fungsinya juga berbeda. Jadi kalau yang kasar itu kebutuhannya untuk mencetak dengan media berbahan dasar kain tekstil ya. Nah, kemudian untuk screen sedang atau pori-pori sedang itu biasanya digunakan dia di antara berbahan tekstil atau juga berbahan yang sifatnya seperti kayu atau juga seperti kertas gitu, kayak kardus, terus thick block kayak mika gitu, kertas yang sifatnya kayak bisa jadi stiker kayak gitu, itu bisa digunakan. Nah, kalau untuk yang 165 sampai 200 itu hanya digunakan untuk yang sifatnya medianya padat seperti logam gitu. Nah, ini makanya kalau kalian suka lihat ada PCB yang ada di elektronik, nah itu biasanya menggunakan screen halus. Yang di elektronik itu biasanya pakai kayak di televisi atau di benda-benda elektronik lah. Nah, itu kan dia benda-benda yang sifatnya memang padat gitu. Nah, itu dia makanya dia menggunakan screen halus. Oke. Nah, ini juga salah satu alat yang penting pada saat nanti kita praktek. Nah, ini adalah rakel. Rakel itu adalah alat yang digunakan untuk menyapu tintanya di atas screen ya. Tidak, kalau nggak ada rakel, tintanya nggak bisa ditransfer ke media yang kita mau cetak gitu. Nah, di sini fungsi rakel juga masing-masing punya keunggulan atau kelebihan masing-masing. Di sini ada rakel lunak, ada rakel sedang, dan juga ada rakel keras gitu. Nah, kebutuhannya juga berbeda-beda. Kalau rakel lunak biasanya digunakan untuk mencetak dengan media tekstil, bahan tekstil ya, kain gitu. Nah, untuk rakel sedang baru kita itu biasanya digunakan untuk mencetak yang sifatnya berbahan kertas gitu, kayak kardus, kertas buat stiker segala macam, atau mika kayak gitu. Nah, kalau untuk yang berbahan keras ini yang tadi sudah saya sebutkan bisa dicetak menggunakan media logam, kurang lebih seperti itu. Nah, ini macam-macamnya ya. Ini macam-macam rakel gitu. Kalian bisa perhatiin, ini yang merah ini adalah rakel yang halus, yang lembut gitu. Nah, ini yang biasa digunakan buat kalau kita mau cetak di atas media tekstil atau kain atau baju lah gitu ya. Nah, kalau yang ini biasa digunakan untuk mencetak dengan media kertas. Nah, makin kesini makin keras gitu. Nah, ini juga di bawah ini ada bentuk-bentuk dari si rakelnya sendiri. Nah, ada yang persegi 4, ada yang ujungnya agak lancip tapi di bagian ujungnya tumpul. Nah, ini juga ada yang lancip sekali. Nah, ini nih masing-masing punya fungsinya masing-masing gitu. Biasanya kalau untuk pemula kita lebih baik belajar menggunakan rakel yang E5 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita bisa pakai rakel yang E1 atau juga yang E4 atau mungkin yang E6. Nah, yang tumpul ini, yang melengkung ini, dia
hasil dari cetakannya si tintanya dia sifatnya tidak tipis tapi agak tebal. Jadi dia tidak terlalu, karena tekanannya kan di sini kurang nih kalau di yang melengkung. Tapi kalau yang lancip ada tekanan dia, ada tekanan gitu. Makanya kalau di sini kan dicontoh di awal. Nah, ini kalau kalian perhatiin tuh, kalau pakai yang lancip dia bakal menempel di kain screennya itu dia tipis. Tapi kalau yang melengkung yang bentuknya U, nah dia akan tumpul dan tebal gitu. Jadi hasilnya lebih tebal gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah jelas ya sebelum kita lanjut ke praktek. Oke. Nah, sekarang kita mulai praktek ke studio. Kita mulai langsung bagaimana cara membuat filmnya, membuat cetakannya, stensilnya seperti apa, sampai ke proses mencetaknya ya. Oke, yuk kita lanjut. Saya Walid Syafawi Basmala. Saya salah satu pengajar dari Institut Kesenian Jakarta. Kali ini kita akan mempraktekkan salah satu teknik yang ada di peminatan seni rupa murni, karya sablon di atas kertas. Sablon dikenal sebagai teknik serigrafi, sebagai salah satu alat propaganda. Kira-kira di tahun 60-70-an teknik ini sangat populer. Salah satu yang mempopulerkan yaitu Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, dan lainnya. Kenapa disebut alat propaganda? Karena teknik ini bisa dibuat secara repetitif dan dicetak secara massal. Kenapa saat ini sangat populer dan digandrungi oleh anak muda? Karena sablon adalah media untuk berekspresi di atas bahan kaos. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama ada wadah, minyak sayur, ada pemutih dan sabun cuci pakaian, hair dryer, lalu ada sarung tangan, ada rakel, emulsi, sanitizer, cairan untuk anti mampet tintanya, tinta warnanya, dan ini pasta, lalu lakban, ada stick, ada sendok, dan ada kain perca. Dan ini desainnya yang kali ini kita akan kerjakan. Lalu yang terakhir screen. Kita akan memindahkan desain ini ke atas screen. Tahap pertama yaitu kita tuangkan minyak sayur ke atas desainnya. Kenapa menggunakan minyak sayur? Untuk menciptakan kertas yang transparan. Karena sebelumnya kertas HVS ini sifatnya belum transparan, masih sedikit buram. Kita tuang sampai rata ke seluruh bagian kertasnya. Di sini ada beberapa alternatif yang kalian bisa gunakan. Bisa di print di atas kertas HVS atau kertas kalkir, plastik astralon atau mika. Yang paling baik yaitu ortofilm. Ya. Desainnya sudah selesai, kita baluri oleh
minyak sayur. Hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya karena sekarang sudah sifatnya kertasnya sudah berminyak, jadi sedikit transparan. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya kita akan membuat matriks di atas screen-nya dengan menggunakan bahan emulsi ini, namanya Bremol Tex. Di sini saya menggunakan Bremol Tex, tapi ada juga merek lain yaitu namanya Ulano TX. Kita tuang dalam wadah emulsinya. Campuran sanitizernya skalanya 3:1/4. Jika emulsinya kita kasih 3 sendok, lalu sanitizernya yaitu 1/4 sendok. Kita aduk sampai rata. Hingga warnanya kuning pucat. Jika sudah dirasa cukup dan rata, proses selanjutnya kita akan menuangkan emulsi ini ke atas screen. Tahap berikutnya kita akan membuat matriksnya dengan menggunakan screen dan rakel ini. Rakel ini fungsinya untuk meratakan emulsi dan juga nanti akan digunakan sebagai meratakan tinta pada saat mencetak. Oke, kita tuang langsung. Posisi rakelnya harus tegak lurus, tidak boleh miring, karena pada saat emulsinya menempel di screen dia tidak akan merata sampai ke ujung screen. Screennya sudah tertutup oleh emulsinya seluruh bagiannya. Tahap berikutnya yaitu kita akan mengeringkan emulsi yang sudah menempel di screen dengan menggunakan hair dryer. Proses mengeringkannya sudah cukup.
ditandai oleh emulsinya sudah terlihat lebih pekat kuningnya dibandingkan yang tadi. Lanjut ke tahap berikutnya, kita akan memindahkan desain ini ke atas matrix screen ini. Kita menggunakan alat meja expose yang dimiliki oleh FS RIKJ di program studi seni rupa murni. Kita taruh desainnya. Lalu setelah desainnya kita taruh di atas meja expose ini, selanjutnya taruh screen ini di atas desain yang sudah kita buat tadi. Ini kita beri karet agar screen-nya tidak merobek karet yang ada di meja expose. Kita sudah selesai membuka film di atas screen ini. Nah, proses berikutnya kita akan mengeringkan dengan hair dryer lagi untuk mengeringkan emulsi yang tadi sudah kita basahi. Di sini saya menggunakan selotip atau lakban agar nantinya pada saat kita mencetak tidak keluar dari area cetaknya. Ini pasta Matsui-nya kita tuang. Pringer atau anti mampet antara pasta dan pringer itu perbandingannya 3:1. Kita tuang yang warnanya secukupnya, menggunakan warnanya warna apa. Kita bisa mulai proses mencetaknya. Ya, sudah. Nah, kita akan menarik tinta ini sampai ke bawah. Ingat, posisinya harus tegak, tidak boleh terlalu ke bawah posisi rakelnya. Dia harus seperti ini. Ya, kita mulai nariknya. Oke. Kita coba sekali lagi. Sudah, kita lihat hasilnya. Sampai sini prosesnya sudah selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Yang tadi kita sudah dari awal sudah kita buat desainnya, lalu kita pindahkan ke atas media kertas. Kalian bisa mengkreasikan desainnya sesuka kalian seperti apa. Nah, setelah proses mencetak selesai, kalian bisa memberikan tanda tangan.
Ini hasilnya, kalian bisa melihatnya, hasil yang didapat sama. Nah, itu kelebihan dari teknik serigrafi atau teknik sablon. Kalian bisa membuatnya sebanyak yang kalian inginkan. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi.